Selamat pagi. Yes. Oke, ya seneng banget ya, walaupun kita nggak bisa buat seal-nya di Semanggi, tapi puji Tuhan ya adik-adik, kita bisa kumpul dalam satu ruangan yang luar biasa ini, bisa kumpul bersama-sama untuk sekolah Injil liburan bareng gitu ya. Kalau dipikir-pikir kok bisa ya Lause, harusnya kan kita bisanya kumpul di Semanggi, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih teknologi yang luar biasa, kita bisa hari ini kumpul bersama-sama. Ya, Lause berharap adik-adik hari ini semangat ikutin seal-nya dari jam 10 sampai jam 12 nanti. Oke? Nah, untuk memulai seal kita pagi hari ini supaya agak panas-panas dulu, nah kita mau pemanasan dulu ya. Oke, siap ya pemanasan pagi hari ini? Kalau adik-adik bilang siap, kita kasih jempolnya aja ya. Siap? Oke, silakan Lause Ata. Halo, selamat pagi semuanya. Kalau yang dari Semanggi, yuk kita kasih salam sama-sama, kita bikin huruf S. Kalau yang dari BSD, halo Lose BSD. Halo anak-anak GII Sweetie Kids dari BSD. Kita bikin huruf B. Sudah semuanya? Wah, coba sekali lagi ya. Kalau Lose bilang S, semua yang dari Semanggi bikin huruf S. Halo semua anak-anak. Jangan sampai kebalik ya hurufnya ya. Yang dari BSD, semuanya bikin huruf B. B. Nah, sebelum kita ikut seal, kita mau menyiapkan badan kita dan juga pikiran kita supaya kita bisa sama-sama mengikuti seal hari ini sampai nanti siang. Lause mau mengajak anak-anak semua untuk berolahraga. Nah, kira-kira siapa ya yang sudah bisa ya? Yang sudah bisa nanti geraknya yang lebih mantap lagi ya. Nah, ini biasanya sih kita makan, bukan kita pakai buat olahraga. Ini kesukaannya anak Lause nih. Siapa yang tahu? Apaan ya ini ya? Apa ini? Hah, siapa itu yang mau dimakan? Ini gummy bear. Kita mau do gummy bear dance. Oke? Siap? Lause Anuk. Boleh dimainkan videonya. Semuanya goyang-goyang ya. Nanti ya, ikutin gerakan videonya. Aku nggak bisa lihat. Enggak ada suaranya. Iya ya. Lause Anuk, minta tolong, nggak ada suaranya.
gummy bear. Wah, Lose, tadi Lose Ata nggak bisa lihat. Apakah anak-anak udah pada olahraga semuanya atau belum ya? Lose Golda bisa bantu Lose Ata jawab? Oh, belum semua. Tadi soalnya di awal masih akapela ya. Masih cuma ada gerakannya aja ya. Kita ulang satu kali lagi ya. Oke? Jadi semuanya boleh ditinggalin dulu laptopnya, menjauh sedikit dari laptop atau handphonenya, supaya bisa gerak. Geraknya jangan sambil duduk ya. Kita semua berdiri bersama-sama supaya badannya panas. Tapi jangan sampai meleleh ya. Mengikuti sil dan berkonsentrasi. Yeay! Sekali lagi. Sekarang kita mau foto bersama. Karena tadi gerakannya kita menari mengikuti gerakan gummy bear. Sekarang kita bikin gaya kayak gummy bear ya. Nanti akan difoto sama Lose untuk memulai sil kita hari ini. Oke? Siap? Mau yang mana aja boleh ya gayanya ya. Mau goyang yang gini-gini atau mau yang nyam-nyam. Ya? Oke? Siap? 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sudah langsung. Sekarang Lose Ata kembalikan ke Lose Golda. Silakan Lose Golda. Oke, terima kasih Lose Ata. By the way, tadi memang sudah difoto kan? Kok semua pakai gaya, nggak ada yang foto kita. Yang fotoin siapa itu tadi? Oke ya, udah foto ya tadi ya. Terima kasih ya Lose Ata. Sekarang anak-anak kita siap untuk memulai sil kita pagi hari ini. Sebelum kita memulai sil kita mau puji satu pujian ya. Anak-anak pasti setuju dengan Lause kalau pelangi itu indah. Bintang-bintang di langit juga indah. Bunga di padang juga indah. Tapi ada yang lebih indah, yaitu kasih Tuhan buat kita. Nah, pagi ini kita mau mengucap syukur sama Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus, Indah, Oh Indah. Oke? Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari padang, oh Yesusku. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku.
Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya, kasih Yesus lebih indah dari apapun. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari pelangi, bahkan dari bunga di padang. Karena itu, kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik buat kita. Yuk, kita berdoa semuanya, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik bagi kami. Di tengah-tengah kondisi saat ini, kami tidak bisa berkumpul bersama teman-teman kami di gereja untuk mengadakan sekolah Injil liburan. Tapi Tuhan tetap berikan kami kesempatan lewat Zoom bertemu bersama Lause dan teman-teman kami untuk mengikuti SIL. Tuhan berkatilah kiranya SIL kami dari hari Kamis sampai hari Sabtu nanti, supaya setiap anak-anak boleh menikmati firman Tuhan, boleh menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan berkati agar kami tetap konsentrasi, walaupun kami hanya melihat di layar, dan kami menikmati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita mau puji satu. Sebentar, sebelum lagu pujiannya, Lause mau kasih dulu sedikit peraturan tuh ya, Lause Anugerah ya. Boleh bacain ini ya. Kan kalau anak-anak Tuhan itu kan diminta supaya kita taat ya. Taat itu artinya melakukan sesuai dengan perintah. Nah, hari ini Lause nggak bilang ini peraturan, tapi ini ketaatan anak-anak untuk mengikuti SIL. Boleh di-share Lause Anugerah ketaatannya, taat yuk. Oke. Yang apa, Se? Taat yuk. Taat. Ketaatan. Yang dari PPT. Dari PPT ya? Oke. Ya, taat yuk. Bentar ya. Apa sih yang perlu kita taatin di SIL kita kali ini? Bisa, Se? Share screen is false. Sambil Lause Anugerah jalan ya. Pertama, kita adik-adik dengar ya, ketaatan kita yaitu pertama, kita hadir tepat waktu. Hari ini good. Semuanya pada datang tepat waktu. Lause sangat memberi apresiasi ya buat kalian mau datang tepat waktu. Berarti tadi udah siap-siap nih nunggu SIL. Kedua, memakai pakaian yang rapi, sopan ya. Seperti kalau kita mau pergi ke SIL kalau di gereja, walaupun ini di rumah, kita anggap kita sedang mengikuti SIL yang sebenarnya di gereja. Ketiga, kalau adik-adik ikutin SIL, tadi Lause bilang jangan lupa makan dan minum dulu, sarapan, supaya ketika SIL nggak bolak-balik ke dapur ya, makan, minum gitu ya, dan juga ke toilet. Kemudian adik-adik juga jangan kalau Lause minta supaya layar kita bersih, tidak mencoret-coret, supaya teman-teman yang lain juga nggak terganggu dengan coret-coretan kita, ya. Kemudian adik-adik juga harus bersemangat, antusias, ikutin semua kegiatan yang ada. Hari ini kita banyak kegiatan. Mama Papa pasti udah bilang ya, udah ada yang di print, udah yang segala macam. Nah, nanti juga ada Bible story kita seru.
Nah, hari ini seru sekali ceritanya. Nah, itu beberapa ketaatan yang diminta di sil ini. Kalau katanya ketaatan berarti itu keinginan kita untuk mau taat sebagai anak-anak Tuhan. Oke ya? Baiklah, karena sudah pada tahu kali ya. Ini punya Lause Kristi. Oke deh, kalau karena Lause sudah kasih tahu nih ya tentang ketaatannya, kita akan bernyanyi. Suaranya hilang. Oh ya, kita akan bernyanyi satu pujian. Lose Golda. Ya. Dengar? Dengar nggak? Kalau dengar boleh kasih tanda dong. Oke, dengar anak-anak, dengar. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita aja ya, hari ini ya. Anak-anak kayaknya udah nggak sabar nih Bible story nih, wajah-wajahnya udah menunggu nih Bible story, tapi kita mau nyanyi. Lause Anugerah. Kemana Lause Anugerah kita? Belum? Oke, kalau gitu karena masih belum disiapkan Lause Anugerahnya, kalau gitu kita sebelumnya lagu 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, hari ini sampai hari Sabtu nanti, kita cuma punya satu ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya adalah 1 Petrus 5 ayat 7. Seperti lagu yang nanti mau kita nyanyikan. 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, kata-katanya adalah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena ia yang memelihara engkau. Oke. Nah, anak-anak, ayat hafalan ini akan kita jadikan challenge buat sil. Adik-adik nanti boleh memikirkan selama 3 hari ini ayat hafalan yang tadi Lause bilang. Kalau kalian nggak ingat, coba boleh dicatat nggak kalau ada ya di situ kertas dan pulpen. 1 Petrus 5 ayat 7. Oke, catat. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Oke, kata-katanya adalah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Adik-adik nanti buat gerakan untuk menceritakan ayat itu. Nanti kita hari terakhir, hari Sabtu, itu akan di-perform, ya. Nah, nanti adik-adik yang mau perform ayat hafalan yang sudah dibuat gerakannya, adik-adik boleh bilang, Lause aku mau perform ya, gitu ya. Hari Sabtu, ingat hari Sabtu. Jadi 3 hari bisa memikirkan. Ya, nah kita akan menyanyikan lagunya 1 Petrus 5 ayat 7. Boleh Lause Anugerah, lagu terakhir. Lagu terakhir yang 1 Petrus 5 ayat 7. Oke, Lause. Menyanyikan ya adik-adik. Kalau bisa kita buat gerakannya ya, semua buat gerakannya ya. Ada yang mau saya bilang dari tadi, Lause. No need to fuss. You know you can trust. Ada yang mau saya bilang dari tadi. You're in His plan. Cancel your
He cares for you. And cast all your anxiety on Him, because He cares for you. He cares for you. Come on, come on. Come on, come on, come on. He cares for you. Let go of your pride. In His perfect time. will be Believing you, yeah. Yes, in Him you can rest. He will see With you, He'll see you through. Cast your anxiety on Him, because He cares for you. Come on and cast all your anxiety on Him, because He cares for you. He cares for you. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. He cares for you. right Wherever you are, in His hands, yes. No need to run. You know you can And trust. trust His perfect plan. In His hand, Cast your anxiety on Him, because He cares for you. Come on and cast all your anxiety on Him, Him, because He cares for you. And cast all your anxiety on Him, on Him, because He cares for you. come on And and cast all your anxiety on on Him, Him, because He cares for you. He cares for you. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. He cares for you. Nah, ayat hafalannya tadi sama seperti lagunya bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Jadi jangan khawatir. Nah, adik-adik nanti belajar lagi lagunya setelah selesai sil boleh lihat lagi di YouTube ada lagunya. Oke? Nah, adik-adik kita siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ready semuanya ya? Losa, sebelum mau bilang cerita firman, dari tadi di Zoom tuh Zia mau bilang, Zia Oke, sorry Ziel, di mute dulu ya sayang ya. Kita dengar firman dulu ya. Oke, silakan Lasa Kristi. Sister Kristi udah keluar belum suaranya ya?
Suaranya nggak ada loh, Se. Ya, sebentar. Cak, suaranya nggak ada, oi. Kedengeran. TTS. Mengapa tidak ada suaranya? Mengapa tidak ada suaranya? Error ini mah. Halo. Halo? Nggak ada suara. Bang. Halo. Halo? Halo. Halo. Bentar, lagi ada masalah. Bentar ya. Sabar Halo. ya. Halo. Nggak ada suara. Halo? Hai. Tunggu ya, tenang dulu. Lausenya lagi. Ada coba suaranya. Ada suaranya. Ada suara. Ada Cuma suaranya. sebentar. Ada Lause. Kamu masuk dulu satu. Ada suaranya. Ya. Bisa nggak duduk salaman? Bisa nggak? Oke, masuk. Sambarun. Sambarun. Luis. Mama aku maunya lihat teman-teman yang tadi. Kamu lagi main stand up. Ini. Iya. Kalau mau itu, Godanya nggak kelihatan. Error berarti kan? Mah, kalau mau lihat teman yang gede lagi gini. Kamu pakai apa? Silakan abang punya. Kamu pakai ini. Iya, Ma. Prasakti. Saktinya pakainya ini naga. Lihat ya. Woi naga. Ke Golda. Sepertinya dia Bentar ya. pakai itu sinyalnya atau volumenya yang jelas. Nggak tahu nih. Oke, anak-anak semuanya, coba dengerin Lause dulu ya. Ini kita sedang menunggu Lause Kristi yang lagi ada masalah di koneksi internetnya. Jadi, Lause mau ajak anak-anak untuk berdoa semua dulu ya dalam hati ya. Supaya Lause Kristinya cepat-cepat masuk nih, karena kita mau dengar Bible Story. Nah, sekarang coba kita sambil tunggu Lause Kristi, kita main tebak-tebakan dulu ya. Yang bisa menebak jawabnya, oke, yang bisa menebak jawabnya di kolom chat, ya. Siap? Siap-siap jarinya di keyboard ya, tapi jawabnya jawab yang benar. Oke, sudah lihat ada jempol-jempol. Aku nggak pakai laptop. Aku pakai Oh, nggak HP. Oke, boleh. Pakai HP juga boleh ya. Apa kepanjangan dari seal? Coba dijawab. Apa kepanjangan dari seal? Apa? Sekolah Injil libur. Betul. Hah? Sekolah Injil libur? Salah. Apa? Sekolah Injil liburan. Yeay, betul. Lagi ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Jawab di kolom chat ya. Jawabnya di kolom chat. Jangan dinyalakan. Siapa yang tahu apa judul seal kita kali ini? Apa judul seal kita hari kali ini? Terdiri dari 4 kata. 4 kata. Terdiri dari 4 kata. The power of Jesus. Yeay, betul. The power of Jesus. Nah, sekarang Lause tanya lagi. Siapa yang tahu
Apa artinya the power of Jesus? Apa artinya the power of Jesus? Kalau yang nggak tahu boleh tanya papa mamanya ya. Kekuatan Tuhan Yesus. Kuasa Yesus. Kuasa Yesus. Iya, betul ya. Kuasa Yesus, kekuatan Tuhan Yesus ya. Jadi nanti sepanjang 3 hari kita akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus itu ya berkuasa atas hidup kita. Alright? Lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang tahu challenge kita di hari ketiga? Tadi sudah diumumkan oleh Lose Golda. Siapa yang tulis di kolom chat? Tulis di kolom chat. Nyanyi lagu Jana Air. Apa challenge kita di hari ketiga? Ngetik soalnya. Ya, benar sekali. Betul sekali. Perform ayat hafalan, membuat gerakan ayat hafalan. Betul sekali. Jadi anak-anak harus kreatif ya. Sekreatif mungkin. Wah, Lause Cuping sama ada temannya Lause, namanya si Bob. Nanti Bob akan menilai itu ya. Siapa yang performance-nya itu atau menampilkan gerakannya itu kreatif sekali begitu ya. Lanjut ya. Nah, apa ayat hafalan kita sepanjang 3 hari ini? Tuliskan di kolom chat. Apa ayat hafalan kita selama 3 hari ini? 7. Yohanes 5 ayat 7. Bukan, salah. Ya, ada yang udah betul menjawab di kolom chat. Ya, betul. Wah, ada yang menjawabnya lengkap sekali ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Jadi adik-adik punya waktu 3 hari untuk menghafalkan ayat hafalan ini ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Jadi nanti hari ketiga boleh bebas tuh. Mau pakai bahasa Indonesia boleh. Mau pakai bahasa Inggris boleh nggak Lose? Boleh banget. Mau pakai bahasa apa ya? Bahasa yang lain selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa apa ya? Coba dijawab di kolom chat. Bahasa Coba Cina. Oh iya betul. Boleh membuat challenge ayat hafalan 1 Petrus 5 ayat 7 dalam bahasa Cina. Boleh. Pakai bahasa apa lagi? Waduh, bahasa Prancis. Waduh, bahasa Batak. Betul. Boleh. Bahasa Paris. Boleh ya. Boleh. Ya, wah bahasa Rusia, bahasa Jepang, oke. Bahasa Jawa. Bahasa Israel. Bahasa Jawa, wah boleh. Nanti Lause akan lihat ya. Hari ketiga, itu hari apa itu? Hari ketiga, coba dijawab di kolom chat. Hari ketiga hari apa ya? Hari ketiga hari apa ya? Hari ketiga hari apa? Hari Sabtu, betul ya. Hari Sabtu, nanti Lause lihat coba. Siapa tadi yang menjawab tantangan, katanya mau hafalkan ayat hafalan 1 Petrus 5 ayat 7 dalam bahasa Jepang. Ya. Aku maunya pakai bahasa Indonesia. Yang mau pakai bahasa Batak, boleh ya. Aku mau pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia boleh. Bahasa Korea boleh. Jungkook. Oke, lanjut. Ya, pertanyaan berikutnya. Wah, ini pertanyaan berikutnya ini sebetulnya apa ya? Susah gampang. Siapa yang tahu siapa Bob itu? Tadi ada yang tanya soalnya di kolom chat, siapa Bob? Boneka. Lose, aku punya pertanyaan, Lose. Boneka Bob. Betul sekali, boneka ya. Nanti adik-adik akan bertemu dengan Bob setiap hari. Ya, si Bob itu banyak bertanya. Jadi adik-adik harus siap-siap telinga. Itu boneka apa? Oke, coba di-mute ya, di-mute terus dijawab di
Oh iya betul, bonekanya Lose CP yang cerewet suka tanya-tanya terus, betul sekali. Nanti ya siap-siap menjawab pertanyaannya si Bob ya. Karena Bob itu banyak bertanya gitu ya. Jadi adik-adik harus siap dengan jawaban-jawaban ya. Iya, memang kadang-kadang suka berisik nih si Bob juga ya, tapi nggak apa-apa ya. Karena Bob itu pasti pengen tahu adik-adik belajar apa selama SIL ini. Alright? Nah, coba kita cek lagi. Lose Kristi apakah sudah datang atau belum ya? Wah, Lose Kristi masih belum berhasil masuk nih. Oke. Lose Golda? Lose Golda? Lose Golda? Ya, adik-adik kita masih terus doakan ya supaya Lose Kristi bisa masuk ya. Iya, Lause Cuping. Gimana nih Lose Golda? Iya, ini Lause masih Kristinya? ada Lause Kristinya, nggak bisa masuk. Kita doakan ya, hanya kuasa Tuhan yang bisa membantu kita supaya koneksi kita baik ya. Ya adik-adik, ya inilah keterbatasan kalau kita nggak tatap muka langsung ya, tapi tetap bersyukur. Hari ini adik-adik udah semangatnya udah 2 jempol nih. Ya. Kalau gitu, Lause Cuping boleh tanya yang lain lagi nggak, Lause Boleh, Golda? boleh Lause Cuping supaya Boleh, ya? adik-adik semangat dulu ya. Sambil Lause Kristi mencoba masuk. Jangan lupa kita berdoa, oke? Ya. Nah, sekarang Lause mau tanya, adik-adik di sini kan baca Alkitab tuh setiap hari. Coba tulis di kolom chat bacaan Alkitab adik-adik tadi pagi atau tadi malam dari mana? Coba share di kolom chat. Hah, mau? Tidak. Bacaan dari Alkitab yang ada. Oh, ada yang baca dari Amsal. Wah, Kejadian. Wah, Roma. Wah, Filipi, Markus, Matius. Waduh, wah banyak sekali ya. Wah, oke, sekarang Lause Cuping mau tanya nih sama yang baca dari kitab apa nih? Sebentar, Lause tanya. Coba Lause lihat ya. Lause mau tanya sama yang baca dari kitab Markus nih. Siapa nih? Tungtung. Tungtung coba jawab di kolom chat. Kitab Markus bagian sebelah mana yang Tungtung baca? Tentang apa, Tungtung? Wah, Tobias menjawab dari Yohanes ya. Oke, mana Tungtung nih? Wah, ada yang membaca dari cerita Yesus disalib, ada yang cerita dari Lukas, wah ada yang dari Yohanes juga nih ya. Ada Kefas dan Timothy baca dari Yohanes juga. Oke, kalau gitu coba Lause mau tanya tadi yang jawab kitab Yohanes. Oh, baru pasal 1 sampai 3 Markusnya. Wah, banyak sekali tuh ya. Coba tadi yang jawab Yohanes itu 2 orang ya. Ada Tobias sama ada siapa tadi itu ya? Kefas ya. Kefas dan Timothy. Nah, Yohanesnya cerita tentang apa yang dibaca? Coba share di kolom chat supaya teman-temannya bisa baca. Tentang apa, Tobias? Tentang apa, Kefas dan Timothy? Ini Lause Kristi sudah masuk ya. Oke, nanti Tobias sama Kefas. Oh, berjaga-jagalah karena kedatangan Tuhan seperti pencuri di malam hari. Berarti nggak ada yang tahu ya. Oke, adik-adik, Lause Kristi sepertinya sudah masuk. Tadi Lause Golda sudah mengingatkan loh anak adik-adik jangan mencoret-coret share screen ya. Alright? Ya, kita taat aturan dulu ya supaya teman-teman yang lain juga bisa
mendengarkan dan melihat share screen-nya Lause yang sedang bercerita ya. Oke, Lause Kristi, silakan. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Wah, hari ini Lose seneng banget karena tidak hanya dari Semanggi, tapi ada teman-teman juga dari BSD ya yang bisa bergabung. Nah, kalau sebelumnya sekolah Injil Liburan kita diadakan dengan tatap muka langsung, baru kali ini kayaknya di tahun ini kita adakan secara online. Tapi kita percaya dengan cara apapun SIL ini diadakan, Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan akan memimpin ibadah sekolah minggu kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Lause minta semuanya bersama-sama kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami masih diizinkan Tuhan untuk datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami juga bersyukur kalau sebentar lagi kami boleh diizinkan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Pimpin waktu ini Tuhan, biar waktu ini boleh sepenuhnya menjadi waktu-Mu. Dan biar Engkau berikan kami telinga dan hati yang mau mendengar dan mau diajar kebenaran firman Tuhan. Berikan kami ketenangan, berikan kami konsentrasi Tuhan, sehingga kami boleh sungguh menerima berkat daripada firman-Mu. Dan hidup kami boleh diubahkan untuk lebih menyenangkan hati Tuhan setiap harinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, berarti hampir semua sudah masuk ke masa-masa liburan sekolah ya. Nah, pada saat mungkin kita sudah 3 bulan ini kita stay at home. Kita belajar di rumah, kita bermain di rumah. Mama papa juga menghabiskan waktu lebih banyak di rumah juga. Nah, beberapa dari kalian mungkin merasa senang ya, wah libur panjang nih di rumah nih. Kalau biasa kita cuma libur sekolah di bulan Juni, tapi kali ini kita libur dari bulan Maret pertengahan ya, sampai sekarang. Nah, mungkin ada banyak yang happy, wah bisa jadi main game, bisa jadi kita makan terus di rumah mungkin, ngemil terus di rumah, terus kita juga bisa menghabiskan lebih banyak waktu lagi dengan papa mama. Nah, tapi di luar perasaan happy atau senang yang kita alami, mungkin ada perasaan-perasaan kurang menyenangkan juga yang kita alami selama kita di rumah selama 3 bulan ini. Nah, kita mau lihat slide ini ya, berikutnya kita mau lihat kira-kira perasaan-perasaan apa yang kalian alami selain perasaan yang happy tadi ya. Mungkin ada perasaan lain lagi nih. Nah, coba oke, kita lihat dulu ya, Lause anak. Nah, kita mau lihat satu-satu ya. Selama di rumah, selain mungkin tadi ada perasaan senang, mungkin ada perasaan-perasaan juga yang kurang menyenangkan buat kita. Oke, perasaan apa aja? Kita lihat ya. Yang pertama, ya, takut. Nah, apa ada di antara anak-anak yang mengalami perasaan takut ini selama kita di rumah kemarin? Nah, selain takut apa lagi? Ya, bosan. Mungkin ada yang merasa bosan juga. Di rumah berbulan-bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Ke mall juga nggak boleh sama papa mama. Ngumpul sama teman-teman juga nggak bisa. Nah, terus apa lagi selain itu? Kita lihat lagi ya. Khawatir. Mungkin ada juga yang khawatir karena ada anggota keluarga yang sakit. Tidak bisa bertemu. Jadi kita mungkin cemas juga ya kalau ada saudara-saudara atau teman-teman kita juga yang sedang mengalami sakit penyakit. Kita merasa cemas juga atau khawatir. Atau selain itu apalagi? Stres. Ada nggak yang stres? Aduh Lause pusing. Berhari-hari dikurung di rumah terus. Padahal aku biasanya main di sekolah. Aku biasanya bisa main ke taman. Aku biasanya bisa keliling-keliling naik sepeda. Tapi sekarang nggak bisa sesering sebelumnya. Biasanya kalau weekend pasti jalan-jalan ke mall. Nah, coba Lause pengen tahu nih, anak-anak ya, kira-kira kalau misalkan menghadapi dengan perasaan-perasaan yang seperti ini, pasti nggak enak ya. Nah, tapi kita mau lihat dulu nih. Kita mau lihat
sebenarnya kalau kita mau rangkum menjadi satu kata, takut ya. Takut itu sebenarnya apa sih? Kita lihat ya, berikutnya, next. Wah, takut. Apa sih takut itu sebenarnya perasaan yang seperti apa sih? Nah, yang pertama ya, takut itu merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Nah, mungkin seperti saat ini kita melihat, wah, ada bencana apa? COVID mungkin ya, bukan bencana alam, tapi penyakit yang datang yang mengancam dan kita merasa takut. Selain itu apalagi ya arti kata takut ya? Nah, takut juga bisa berarti tidak berani. Kita tidak berani melakukan sesuatu atau menderita atau berbuat sesuatu. Jadi sesuatu yang membuat kita tidak berani melangkah ya. Terus berikutnya apalagi ya takut itu? Nah, takut itu bisa juga rasa gelisah atau khawatir yang muncul dalam hati kita. Yang berikutnya. Nah, tapi takut itu juga bisa berarti segan dan hormat. Nah, seperti misalkan kita bilang kita takut akan Tuhan. Berarti kalau kita bilang kita takut akan Tuhan, kita punya rasa segan atau kita juga punya perasaan hormat terhadap Tuhan ya. Nah, takut. Nah, kalau ngomongin rasa takut sebenarnya Losa kepengen tahu nih, apa sih yang paling ditakutkan atau dikhawatirkan oleh anak-anak? Nah, sekarang boleh nih ketik di kolom chat. Yang membuat kalian takut atau bisa juga yang membuat kalian khawatir. Apa sih? Contohnya apa? Misalkan, boleh coba diketik. Apa yang membuat kalian takut? Ada yang bilang setan. Wah, saya juga takut tuh kalau setan ya. Nggak ada. Apalagi? Ada nggak? Yang kira-kira membuat kita takut atau kita cemas atau kita khawatir atau kita stres? Kira-kira apa ya? Takut akan Tuhan, takut tidur sendiri. Ada yang takut petir juga. Wah, ternyata macam-macam ya rasa takut itu ya. Ada yang takut maling. Takut akan Tuhan. Oke, takut kiamat. Oke. Ada takut COVID juga ya. Nah, oke. Losa sekarang akan kasih beberapa gambar yang mungkin ini ada rasa takut yang pernah kita alami. Next. Nah, siapa yang takut naik ini? Ada nggak yang takut naik roller coaster? Wah, waktu turun sih nggak apa-apa ya. Kalau tiba-tiba macet, berhenti kayak gambar ini gimana ya? Kita tergantung-gantung di atas, kita stres banget ya. Ada juga malah yang senang naik roller coaster ya, serem ya. Tapi kalau ini ngeri banget ya. Kalau sampai kita naik roller coaster, tiba-tiba macet. Terus, waduh, kita tergantung-gantung di atas. Serem banget. Nah, tapi kita mau lihat lagi nih. Selain roller coaster, apa lagi sih yang biasanya membuat kita takut? Next. Nah, tadi mungkin ada ya. Masa aku takut kalau malam-malam sendiri, gelap-gelap. Nanti kalau ada monster gimana? Kalau ada hantu gimana? Nah, terus apa lagi selain itu? Kita lihat ya. Nah, siapa yang takut ini? Losa, aku paling takut kalau disuntik sama dokter. Ya, waduh, serem banget sama jarum. Takut kalau misalkan harus ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, apalagi nih? Kita lihat lagi berikutnya. Nah, ada yang takut sama hewan nggak? Mungkin ada yang pelihara anjing, tapi ada juga mungkin yang takut ya sama anjing ya. Atau hewan-hewan yang lain. Kayak Lose misalkan, kalau Lose takut hewan sama kecoa. Aduh, Lose paling geli, paling takut sekali sama kecoa. Nah, terus apalagi kira-kira yang membuat kita takut? Nah, mungkin di sekolah ada teman-teman yang bandel. Yang membuat kita, aduh kalau ketemu sama dia, males banget deh. Kalau ketemu sama dia, pasti aku digangguin, pasti aku diisengin. Ada teman-teman yang bandel di sekolah sehingga kita serem atau kita takut sama mereka. Nah, atau apalagi selain itu kemungkinannya? Kita lihat. Aduh, kadang-kadang mungkin nggak cuma takut, tapi kita stres. Aduh, Lose, aku paling takut kalau ketemu sama pelajaran matematika, misalkan. Aku langsung pusing kalau besok ulangan matematika. Aku langsung stres. Aduh, terus apalagi kira-kira yang kita takut? Aku takut, Lose, kalau nilainya jelek.
nanti dimarahin sama papa mama gimana? Kalau nilainya jelek. Wah, nah itu ada beberapa rasa takut yang mungkin pernah kita alami. Nggak cuma takut, mungkin kita merasa cemas, kita merasa khawatir, atau kita merasa stres juga ya. Wah, mungkin dari beberapa gambar-gambar yang tadi, ada yang pernah anak-anak alami. Ya. Nah, sekarang kira-kira gimana ya cara mengatasi ketakutan atau kecemasan atau kekhawatiran kita? Oke, next. Nah, kalau belakangan ini ada tambahan lagi yang membuat kita takut, yaitu apa? Virus corona. Takut keluar, takut ketemu orang, takut kalau ketularan. Selain itu apa lagi? Coba kita lihat ya. Kita takut juga kepastian kapan kita bisa sekolah lagi. Atau kalaupun sekolah, aman nggak ya di sekolah ya? Nggak cuman kita, papa mama juga cemas dan khawatir. Gimana kalau nanti di sekolah kita ketularan? Sampai kapan kira-kira belajar di rumahnya? Semuanya cemas, semuanya khawatir. Selain itu, apalagi kira-kira kita lihat ya? Nah, mungkin ada yang pusing juga karena mama papa sekarang juga sedang menghadapi masalah di pekerjaan, atau di bisnis, atau di usahanya. Kita juga ikut stres, kita lihat papa mama pusing, kita juga pusing. Di rumah mau ngapain lagi loh, aku udah pusing, aku udah stres. Untung nih sekarang masa-masa liburan ya. Nah, itu hal-hal yang kadang-kadang membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita bingung ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang Losa kepingin kalian tebak. Kalau lihat gambar ini, kira-kira sebentar lagi kita akan masuk nih ke firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang apa ya yang berhubungan sama hujan? Nah, apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak ya? Firman Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk nih ke firman Tuhan. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira? Berhubungan dengan apa firman Tuhan yang ada hujannya? Oke, next berikutnya, Nah, ini apa nih? Wah, kira-kira apa ya? Sudah ada beberapa nih yang bisa menebak ya kayaknya ya. Oke, berikutnya, Nah, betul sekali. Hari ini kita mau melihat kembali kisah tentang Nuh, ya. Tapi kita akan berusaha melihat kisah ini dari sisi yang lain. Ini kisah yang mungkin sudah berulang kali kita dengar. Nah, tapi kita mau melihat bahwa ternyata apa yang dialami oleh Nuh sama dengan apa yang kita alami, ya. Kita mau lihat kisahnya. Oke, Losa Anak boleh diklik panah yang biru, kembali ke gambar yang tadi, Iya, screen share, diklik panah biru yang di bawah. Yang gambar yang tadi. Nah, oke, kita mau lihat ya. Kisah Nuh. Nah, ya. Jadi kita tahu bahwa Nuh adalah seorang yang berkenan di mata Tuhan, ya. Dia punya keluarga yang terdiri dari 3 orang anak laki-laki, ya. Nah, kita lihat di riwayat Nuh. Kita mau sama-sama lihat bahwa kalau anak-anak lihat membaca Alkitab, kita akan teringat bahwa setelah berjalan beberapa waktu, orang-orang makin jahat dan makin jahat, ya. Sehingga Tuhan melihat kejahatan mereka dan Tuhan merasa sedih, ya. Dan Tuhan ingin menghancurkan seluruh yang ada di bumi. Dan tapi dia melihat ada satu orang yang taat, satu orang yang berkenan, ya, yaitu Nuh. Apakah Nuh berarti tidak berdosa? Tidak juga. Nuh pasti punya kesalahan, punya dosa, tapi Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan melihat bahwa Nuh ini mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan suatu perintah khusus kepada Nuh, ya. Nah, ini keluarga Nuh, dia mempunyai 3 orang anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Ketiganya sudah berkeluarga juga. Next.
Nah, Nuh punya suatu perintah atau punya suatu proyek khusus dari Tuhan, yaitu apa? Membuat sebuah bahtera. Nah, dalam hal ini Tuhan yang menjadi arsiteknya. Jadi bukan Nuh yang membuat, tapi sebenarnya Tuhan yang merancang bahtera ini untuk Nuh, ya. Nuh diminta untuk membuat sebuah bahtera dari kayu gofir, ya. Dan ukuran-ukurannya semuanya persis diberikan oleh Tuhan dengan tepat dan dengan sangat detail, sehingga Nuh dibantu dengan anak-anaknya bisa membuat sebuah bahtera. Nah, kira-kira perasaan Nuh waktu disuruh membuat bahtera gimana? Bingung ya? Kalau Lose jadi Nuh bingung waktu itu. Hah, bikin bahtera buat apa Tuhan? Tanda-tanda hujan tidak ada, mendung nggak ada, dan kebetulan tempat tinggal Nuh jauh dari laut juga. Sebenarnya buat apa bangun bahtera ini? Nah, next. Nah, lalu Tuhan memberikan suatu perintah yang spesifik kepada Nuh, ya. Setelah membuat bahtera itu, Nuh harus mengumpulkan hewan-hewan sepasang-sepasang untuk masuk ke dalam bahtera itu, ya. Dari burung-burung, dari hewan yang melata, semuanya harus masuk ke dalam bahtera itu nanti. Dan keluarga Nuh juga harus menyiapkan makanan juga untuk mereka. Jadi semuanya secara teratur sudah disiapkan oleh Tuhan. Next. Nah, akhirnya keluarga Nuh bekerja keras. Mereka bersama-sama merancang dan membuat kapal yang diminta oleh Tuhan, ya, yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Nah, orang-orang kira-kira bingung nggak melihat mereka membangun bahtera ini? Semuanya bertanya-tanya, kalian bangun apaan? Kalian bangun rumah? Bukan bangun kapal. Semuanya heran dan menertawakan mereka. Astaga, kalian membuat kapal untuk apa? Tidak ada hujan, kalian juga tidak berada di tengah laut, kenapa harus membuat kapal? Tapi yang Nuh dan keluarganya lakukan hanyalah satu, yaitu taat kepada Tuhan. Jadi meskipun orang-orang menertawakan, semua orang menganggap mereka mungkin orang aneh kali ya, ngapain sih bangun-bangun kapal segini gede di tengah-tengah bukit seperti ini? Nah, tapi Nuh dan keluarganya tetap mengikuti apa yang Tuhan minta, yaitu mereka membangun bahtera seperti yang Tuhan perintahkan. Next. Nah, sampai akhirnya Tuhan berfirman kepada Nuh untuk masuk ke dalam bahtera, ya, bersama dengan hewan-hewan yang sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk bersama-sama masuk ke dalam. Tuhan memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam bahtera. Next. Ya. Nah, Tuhan meminta mereka masuk karena apa? Tuhan akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari, 40 malam lamanya, ya. Nah, jadi Nuh beserta keluarganya bersiap-siap untuk masuk ke dalam bahtera dan Tuhan juga mengirimkan hewan-hewan untuk masuk ke dalam bahtera. Berikutnya. Nah, ya, maka dari itu Ham, Sam, Ham dan Yafet semuanya masuk beserta istri Nuh, ketiga anaknya, istrinya, semuanya masuk ke dalam bahtera. Next. Ya, lalu setelah semuanya masuk ke dalam perahu, Tuhan menutup pintu bahtera di belakang Nuh. Next. Nah, setelah itu turunlah hujan lebat dan air bah meliputi bumi. Nah, pada saat masuk ke dalam perahu, umur Nuh waktu itu 600 tahun. Wah, sudah tua sekali ya. Kalau kita sekarang kayaknya udah pasti tidak ada orang yang bisa mencapai umur 600 tahun. Tapi pada waktu itu, Nuh masuk ke dalam kapal pada saat dia berumur 600 tahun. Dan setelah itu, terbelahlah segala mata air samudra raya, terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan dengan sangat deras. Meliputi bumi selama 40 hari, 40 malam lamanya. Next. Wah, semuanya panik ya. Mungkin orang-orang yang tadi menertawakan Nuh, semuanya rasanya kepengen masuk ke dalam perahu. Tapi sudah tidak mungkin karena Tuhan sudah menutup perahunya. Semuanya panik, semuanya cemas, semuanya khawatir. Next. Ya, dan akhirnya
selama 40 hari 40 malam itu turun hujan dan air bah meliputi bumi. Air itu makin naik, mengangkat Bahtera Nuh sehingga melambung tinggi dari bumi. Next. Ya, kira-kira bagaimana perasaan Nuh waktu itu? Kok sama kayak kita ya anak-anak? Kita kekurung di rumah. Kalau Nuh kekurung di dalam kapal waktu itu ya. Dan kalau Lose jadi Nuh pasti deg-degan banget rasanya, takut, cemas. Bukan berarti di dalam kapal semuanya langsung wah happy, ketawa-ketawa, semuanya senang. Enggak juga ya. Ternyata di dalam kapal pun keluarga Nuh tegang nggak? Kira-kira serem nggak? Serem juga ya. Karena hujan turun sangat deras ya. Sehingga kapal Nuh yang tadinya di atas bukit pun akhirnya bisa berlayar juga ya. Karena airnya juga menutupi bukit-bukit dan gunung-gunung. Mereka merasa cemas, mereka merasa khawatir. Hujan sangat deras, mungkin ada yang ragu-ragu. Apakah kita cukup kuat membuat kapal ini? Bagaimana kalau kapal ini bocor? Oh, gimana ya kalau sampai kapal ini terbalik? Mungkin ada perasaan-perasaan takut, perasaan cemas yang juga dialami oleh Nuh dan keluarganya. Mereka juga, kalau kita tadi ada anak-anak yang bilang, takut petir, wah, Lose nggak kebayang gimana kira-kira petir waktu itu ya. Hujan deras, angin yang ribut, petir menyambar-nyambar. Dan saking derasnya sampai, bayangin aja ya, kalau kita biasanya hujan 1 hari aja, itu rumah-rumah bisa banjir. Ini turun hujan dan banjir selama 40 hari. Ya. Jadi serem juga ya apa yang dialami oleh Nuh dan keluarganya, menegangkan juga di dalam kapal ya. Oke, next. Nah, kita lihat. Setelah berhari-hari lama di dalam kapal, akhirnya terkandaslah Bahtera Nuh di mana? Di sebuah pegunungan yang namanya Pegunungan Ararat. Ya, mereka berhenti mendarat di situ dan wah, semuanya berhenti. Tapi bukan berarti banjir sudah surut ya. Hujan mungkin sudah berhenti, tapi banjir di mana-mana masih ada. Berikutnya, next. Next. Berikutnya, ya, kita lihat bahwa Nuh dan keluarganya sudah mengalami saat-saat yang menegangkan ya di dalam perahu ya. Sehingga akhirnya pada saat perahu ini stop atau berhenti. Nah ya jadi kita lihat tadi apa? Wah, semua hewan-hewan binasa ya tadi ya. Waktu kena air bah tadi. Dan air bah itu berkuasa di atas bumi selama 150 hari lamanya. Oke, next. Nah, akhirnya air bah mulai surut ya. Karena Allah mengingat Nuh dan hewan-hewan yang ada di dalamnya beserta keluarganya. Next. Nah, maka mulai surut ya. Mulai surut air di muka bumi. Sudah 150 hari mulai surut, dan hujan pun mulai berhenti. Next. Nah, setelah airnya surut, dan kalau anak-anak ingat ceritanya waktu itu, ini loh sesikat ya ceritanya, Nuh sempat melepaskan burung. Burung apa yang pertama kali dilepaskan? Ada ingat? Setelah kapalnya berhenti di Pegunungan Ararat tadi, nah, Nuh tes dulu nih, benar nggak sih udah surut? Dia melepaskan seekor burung. Nah, burung pertama yang dilepaskan adalah, ada yang ingat burung apa? Adalah burung gagak, ya. Tapi burung gagak itu tidak menemukan tempat untuk dia bisa memijakkan kakinya, maka dia kembali ke Bahtera. Lalu Nuh melepaskan kembali burung yang kedua, yaitu apa? Burung merpati. Nah, pertama kali burung merpati waktu terbang, dia juga tidak bisa menemukan tempat untuk dia berpijak sehingga dia kembali lagi. Lalu Nuh melepaskan lagi burung merpati dan burung itu kembali dengan membawa daun zaitun. Betul ya? Nah, akhirnya setelah burung merpati itu dilepaskan kembali, dia tidak kembali. Nah, itu artinya bahwa
Air sudah benar-benar surut dan Nuh diperintahkan Tuhan untuk keluar dari bahtera, ya. Jadi wah, akhirnya setelah dikurung cukup lama di dalam bahtera, akhirnya mereka bisa keluar, ya. Next berikutnya. Nah, setelah Nuh keluar, akhirnya kalau anak-anak ingat ceritanya, Nuh kemudian mempersembahkan mezbah untuk Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Nuh, ya, Dia mengadakan suatu perjanjian dengan Nuh, yaitu apa? Melalui pelangi. Tuhan berkata, busurku akan kutaruh di langit sebagai tanda perjanjian antara aku dengan engkau. Perjanjian itu apa? Tuhan mengucapkan suatu janji yang tidak mungkin Tuhan langgar, ya. Nah, Tuhan akan terus mengingat perjanjian yang Tuhan buat, yaitu Dia tidak akan lagi memberikan air bah untuk menghancurkan manusia lagi, ya. Dan jika busur itu ada di awan, Tuhan melihatnya, Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Nuh, ya. Nah, kalau kita mengingat-ingat kembali kisah Nuh, sebenarnya apa yang kita alami sekarang kayaknya nggak ada apa-apanya ya anak-anak. Nuh dikurung dan dia benar-benar nggak bisa kemana-mana di dalam kapal. Dan nggak cuman sebulan ya. Kalau menurut perhitungan kurang lebih itu hampir 1 tahun Nuh berada di dalam bahteranya. Ya, kurang lebih 1 tahun. Ini kita menjalani waktu kurang lebih 3 bulan ya kita di rumah. Tapi kita masih bisa nih keluar rumah. Kita masih bisa mungkin main-main yang dekat-dekat rumah gitu ya. Tapi kalau Nuh setiap hari di dalam kapal, dia nggak kemana-mana. Dan dia punya tanggung jawab yang besar. Itu merawat hewan-hewan itu juga ya. Dia punya tanggung jawab dan dia dikelilingi air yang segitu banyak. Mungkin dia juga cemas, dia khawatir. Wah, ini sampai kapan hujannya berhenti? Nah, tapi kalau kita lihat, pertama, Nuh tetap taat ya. Dari awal dia taat. Dia tetap membuat bahtera seperti yang Tuhan minta. Dan yang kedua, Nuh menjalani hari-harinya dengan kepercayaan penuh pada Tuhan. Bahwa pada akhirnya nanti Tuhan yang akan menyelamatkan keluarga mereka. Dan akhirnya betul, Tuhan menyelamatkan keluarga mereka. Tidak ada yang celaka, kapalnya nggak ada yang bocor, hewan-hewannya semuanya juga selamat, dan hidup mereka di dalam kapal semuanya terpelihara. Ya, tidak sampai kekurangan makanan, tidak ada yang menderita sakit penyakit, karena Tuhan pelihara semua dari kehidupan mereka. Dan Lose percaya di dalam kapal itu keluarga mereka terus berdoa dan terus bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, oke. Sekarang boleh diklik yang bawah, matahari, kita kembali. Oke, ya. Nah, oke, next. Nah, berarti apa yang dialami Nuh tadi ada semua ya. Worry atau khawatir. Nuh mengalaminya. Fear atau takut. Pasti. Kalau kita naik kapal nih, kapal pesiar, mungkin ada anak-anak di sini yang pernah naik kapal pesiar. Kayaknya enak ya, aman ya. Tapi mungkin ada juga yang takut. Aduh, kapal yang gede aja kayak Titanic bisa tenggelam ya. Gimana kalau kapal ini tenggelam? Nah, kita semua orang yang naik kapal mungkin punya nih rasa takut. Aduh, ini kapalnya aman nggak ya? Bisa bocor nggak ya? Kalau ada badai gimana ya? Itu juga yang dialami oleh Nuh ya. Terus anxious atau cemas. Itu juga yang dialami oleh Nuh di dalam kapal. Dia mungkin juga cemas dengan keluarganya ya. Sampai kapan ya hujan ini akan berakhir? Gimana ya kalau di antara kita nanti ada yang sakit? Atau nanti tiba-tiba kekurangan makanan? Mungkin ada perasaan-perasaan cemas ya. Worry, fear, anxious adalah perasaan yang mungkin sehari-hari kita alami atau kita rasakan juga sama seperti Nuh ya. Nah, tapi hari ini kita mau belajar cara mengatasinya gimana ya, Lose ya. Yuk, kita mau lihat ya. Next. Nah, Lose mau singkat nih supaya anak-anak ingat jadi TOP. Top. Nah, top itu artinya apa aja sih? T yang pertama yaitu trust. Trust yaitu percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah O, obey. Dan yang ketiga adalah P, pray. Ya, maksudnya apa sih? Trust, obey, dan pray. Nah, anak-anak percaya. 3 hal ya. Percaya, obey, dan pray. Ini 3 kata yang mungkin sudah sering banget kita dengar. Tapi paling sulit untuk dilakukan. Ya, mudah nggak sih untuk percaya? Mudah nggak sih untuk obey? Mudah nggak untuk berdoa?
Kayaknya mudah, tapi kalau dipikir-pikir enggak juga. Nah, percaya. Kadang-kadang kita lebih mudah percaya sama teman-teman kita, atau kita lebih mudah percaya sama diri kita sendiri daripada kita percaya pada Tuhan. Yang namanya trust di sini adalah bukan kita percaya pada diri kita sendiri, atau percaya kepada teman-teman kita, atau percaya kepada orang lain ya. Tapi trust di sini yang Tuhan minta adalah pada saat kita mengalami perasaan worry, fear, atau anxious tadi, kita put our trust in God. Kita meletakkan harapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di Amsal 3 ayat 5-6 Tuhan berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, itu yang seringkali kita alami. Kita seringkali percaya kepada pengertian kita sendiri sehingga kita lupa percaya sama Tuhan. Seperti tadi Nuh, ya. Nuh percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan menolong. Kita juga mau belajar percaya bahwa dalam semua perasaan khawatir atau cemas yang kita rasakan, kita mau percaya. Percaya apa loh, Se? Percaya yang pertama, bahwa Tuhan itu baik. Itu yang harus kita pegang pertama. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kita percaya dulu buat Tuhan itu baik. Dan yang kedua, kita percaya bahwa apa? Bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan nggak pernah tutup mata. Dia melihat dan dia tahu apa yang kita rasakan. Ya. Yang ketiga, kita tahu bahwa semua rencana Tuhan, apapun itu, kita tahu itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya. Nah, itu trust. Yang kedua, obey. Obey itu gimana ya contohnya? Obey nih ya. Misalkan, kita bilang sama papa mama, aduh, aku besok ulangan matematika, aku pusing mah. Terus mama papa bilang, yaudah kamu belajar, jangan main game terus, makanya siapin. Kita pikir, males belajar sebentar lagi deh main game. Kita ketiduran. Terus besok paginya kita ke sekolah, kita pikir, gimana nih kalau ulanganku jelek, nanti kalau aku nggak bisa jawab. Nah, kita mulai nih coba-coba untuk nggak obey, kita nggak taat sama Tuhan. Kita cari jalan kita sendiri, karena kita takut nilai kita jelek. Kayaknya aku boleh deh nyontek. Kalau bisa nyontek, mendingan nyontek. Gimana ya? Daripada nilai ulanganku jelek, aku dimarahin papa mama, aku dimarahin ibu guru. Nah, kita sudah tidak taat. Kita menghadapi kekhawatiran kita dengan ketidaktaatan. Kita takut nilai kita jelek, akhirnya kita mencontek. Nah, itu berarti kita sudah tidak taat kepada Tuhan. Nah, kalau ngomongin obey yang pertama yang harus kita lakukan adalah obey your parent. Pertama kali ya, taat dulu. Karena orang tua itu adalah perwakilan dari Tuhan. Jadi kalau kita ngomongin takut, gimana Rose? Aku takut. Nah, obey itu adalah salah satu cara juga. Yaitu, pertama, taati apa nasihat atau perintah yang diberikan oleh orang tuamu. Karena kita yakin orang tua kita menginginkan yang terbaik juga untuk anak-anaknya. Ya. Jadi kalau mama bilang, ayo belajar, udah jangan main game terus. Nah, kita percaya bahwa itu juga untuk kebaikan kita. Papa bilang, ayo tuh, bantuin mama bersih-bersih, beres-beres. Nah, males mendingan main. Ngapain bantu mama ya di rumah? Bersih-bersih, beres-beres. Beresin mainan, beresin alat tulis. Mendingan enakan main. Nah, tapi papa mama tahu yang terbaik buat kita pada saat kita membantu mama, kita juga belajar untuk kita bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas yang nantinya akan berguna untuk kita kelak. Ya. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk membuat rumah kita juga lebih rapi. Nah, tapi yang Tuhan juga mengingatkan, kita mesti taat sama Tuhan. Pada saat kita tahu, kita taat sama Tuhan, Tuhan juga pasti akan buka jalan buat kita. Nah, dan yang terakhir, pray. Pray itu kayak kita curhat sebenarnya sama Tuhan. Ada kata-kata yang bilang bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi, apakah kalau kita takut, kita harus masuk dulu ke dalam ruangan, kita tutup mata berdoa? Enggak ya. Jadi yang namanya berdoa itu kapanpun, dimanapun Tuhan selalu mendengar. Ada sesuatu yang kita takut, kita tinggal teriak, Tuhan tolong. Nah, kita tahu Tuhan mendengar, kapanpun, nggak harus kita masuk ke dalam kamar, harus di rumah. Tapi yang namanya berdoa itu setiap waktu dan setiap saat. Dimanapun kalian berada, kalian bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, kalian bisa ungkapkan semua kecemasan atau semua kekhawatiran kalian. Ya, next. Nah, ini ada surat ternyata nih. Wah, ada surat dari Tuhan buat kita untuk mengingatkan kita. Ya, supaya anak-anak ingat lagi bagaimana tadi ya caranya mengatasi perasaan takut. Kita buka ya satu-satu ya. Next.
Oke, berikutnya next. Kita lihat apa nih? Have no fear, Jesus is near. Jadi apa artinya? Jangan takut, Tuhan itu dekat. Jadi perasaan takut, cemas, khawatir, stres, pusing, bingung, apapun itu yang kita rasakan, Tuhan hari ini mau ingatkan kita. Have no fear, I am near. Ya, have no fear, Jesus is near. Tuhan itu dekat dalam hati kita. Dia nggak jauh, yang susah banget ditelepon. Wah, nggak ada signal mau telepon Tuhan. Tuhan di surga jauh banget. Gimana kita mesti naik pesawat buat ke tempat Tuhan? Enggak. Kapanpun Tuhan 24 jam online. Kapanpun kita mau cari Tuhan, Tuhan selalu siap sedia menunggu kita. Ya, next. Ada surat kedua dari Tuhan. Kita buka lagi ya. Apa nih? Next. Fear not, fear God. Artinya apa? Jangan takut. Nah, kalau tadi kita melihat arti kata takut apa? Takut itu sebenarnya juga segan dan hormat ya. Nah, jangan takut, tapi takutlah sama Tuhan. Jadi break lagi tadi ke obey ya. Kayak Nuh tadi waktu disuruh Tuhan untuk membuat bahtera, dia obey ya. Dan dia juga punya takut akan Tuhan sehingga dia berkenan di hati Tuhan juga. Dia mendapat belas kasihan dari Tuhan. Jadi fear not, fear God. Ya, ingat tadi yang pertama apa? Do not fear, Jesus is near. Nah, yang kedua, fear not, fear God. Jadi banyak ketakutan-ketakutan yang mungkin kita alami. Tapi jangan kebalik. Kita malah takut sama banyak hal, tapi kita nggak takut sama Tuhan. Berbuat dosa, kita bandel, kita nakal, kita melakukan itu semua seakan-akan kita merasa Tuhan tidak melihat. Tapi satu yang kita yakin dan kita tahu, mata Tuhan melihat. Nah, kita percaya ya, bahwa mata Tuhan melihat dan Tuhan tahu semua yang kita lakukan, semua yang kita rasakan, apa yang ada dalam pikiran kita, semuanya Tuhan tahu. So, fear not, fear God. Ya, next. Nah, jadi anak-anak, kalau tadi Nuh ada di dalam perahu, Tuhan Yesus juga sebenarnya ingin ada dalam perahunya kita. Ya, kita juga ada di dalam perahu, yaitu apa maksudnya? Kita ada bersama dengan Tuhan Yesus menghadapi kehidupan dan permasalahan serta ketakutan kita. Next. Nah, cuma langsung mau ingatkan lagi tadi. Jadi apa? Yang pertama tadi, T, trust. Nah, trust artinya, nah tadi ya, kita mau berikan semua kecemasan, kekhawatiran kita semuanya kepada Tuhan. Hati kita semuanya kita percayakan kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu baik. Ya, trust artinya apa? Kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar yang dapat mengatasi segala kecemasan dan kekhawatiran kita. Ya. Berikutnya, setelah trust tadi, berikutnya apa? Masih ingat? Obey. Kalau yang namanya obey, berarti kita berjalan di jalannya Tuhan, bukan berjalan di jalan kita sendiri. Ya, apa yang Tuhan perintahkan kita ikuti, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Kita tahu dari mana perintah Tuhan? Dengan membaca Alkitab. Ya, kalau Tuhan perintahkan jangan takut, maka berarti aku berarti nggak boleh takut. Caranya gimana? Nah, tadi dia dengan kita pertama trust, yang kedua tadi kita harus obey, kita harus taat. Taat dulu kepada orang tua yang ada di rumah, dan terutama kita juga taat kepada Tuhan. Berikutnya. Nah, terus yang ketiga tadi apa? Pray, betul ya. Nah, saya yakin sekali pada saat kita berdoa dan kita menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita damai dan sukacita. Ya, kadang-kadang kalau kita punya rasa takut, kita pendem sendiri, kita pikirin sendiri, lama-lama kita stres ya. Kita mungkin bisa cerita ke papa mama. Apa sih yang menjadi ketakutan kita? Mungkin papa mama punya pengalaman yang sama dengan kita. Dan papa mama mungkin bisa membantu kita mengatasi ketakutan-ketakutan itu. Ya, dan kita sebenarnya kapanpun kita bisa berdoa, kita bisa cerita dan curhat tadi sama Tuhan. Dan pada saat kita berdoa, kita minta Tuhan, aku takut ini. Kalian sebutin semua yang menjadi ketakutan kalian. Dan Tuhan akan memberikan kita
damai dan sukacita. Ya, melalui doa itu kita akan merasakan ketenangan dari Tuhan. Next. Nah, ya. Jadi kita sama-sama beriman. Kita punya iman seperti Nuh, ya. Nah, kita lihat di gambar terakhir itu ada gambar apa? Ada gambar pelanginya juga ya. Kita yakin, kita percaya bahwa apa yang tertulis di firman Tuhan pada saat kita membaca dan merenungkan firman-Nya, itu berarti kita merenungkan janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan tidak pernah Tuhan ingkari. Pada saat Tuhan bilang, jangan takut, jangan khawatir, nah itu berarti apa? Tuhan menjanjikan ketenangan, kedamaian, jalan keluar buat kita. Itu yang harus kita lakukan. Ya, berikutnya. Nah, ini ayat hafalan kita pada hari ini, yaitu apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, nah, anak-anak, Lose mau ingatkan ke anak-anak semua ya. Yang pertama, apakah ketakutan itu akan hilang, Lose? Kalau misalkan ada anak-anak yang bertanya, ada ketakutan-ketakutan yang seiring bertambahnya umur akan hilang mungkin, seperti Lose. Waktu kecil Lose takut nih ke kamar mandi sendirian, aduh gelap, lampunya mati gimana ya? Tapi makin Lose makin gede, Lose nggak takut lagi sama yang namanya gelap. Atau mungkin waktu kecil kita takut tadi ya, aduh takut disuntik Lose. Tapi mungkin setelah berjalannya waktu, kita makin besar, kita juga merasa, aku berani, kayak digigit semut doang, nggak takut, aku berani kok. Nah, tapi mungkin ada perasaan-perasaan yang mungkin sampai besar pun kita alami. Nah, sebenarnya perasaan takut itu salah satu emosi juga yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat kita lebih berhati-hati, untuk membuat kita berjaga-jaga, untuk membuat kita lebih alert ya akan bahaya yang mungkin ada di hadapan kita. Jadi perasaan takut itu juga bukan sesuatu yang sepenuhnya negatif. Nah, bisa juga itu sesuatu untuk memperingatkan kita. Nah, tapi kita mau lihat, bahkan sampai seumur Lose pun, sampai nanti kita makin tua pun, yang namanya perasaan takut, cemas, dan khawatir pasti akan selalu ada. Tapi satu hal yang kita mau sama-sama ingat tadi, kita kembali ya, kapanpun kita merasa takut, cemas, atau khawatir, apa tadi? T-O-P, stop, ya. Anak-anak juga bisa ingetin nanti papa mama. Kalau kalian lihat nih, papa mama lagi cemas, papa mama lagi khawatir, kalian ingat, Mama, stop. Nah, apa stop itu? Trust, obey, and pray. Itu yang kita mau sama-sama ingat hari ini. Dan ayat hafalan kita hari ini yaitu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab kita tahu apa? Tuhan yang memelihara hidup kita. Hidup kita bukan milik kita lagi sendiri. Hidup kita ini milik Tuhan. Oleh karena itu kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Ya, oke. Next. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke aktivitas supaya kalian bisa lebih mengingat lagi apa yang tadi sudah kita pelajari bersama. Kemarin Lose ada kirim beberapa dokumen ya untuk bisa di-print. Semuanya anak-anak sudah print semua? Oke, next dulu. Kita lihat aktivitas apa yang harus dibuat. Nah, ini aktivitas yang kalian bisa isi. Kalian tuliskan. Nah, Lose mau jelaskan dulu ya. Pertama, kalian nanti tulis nama, tulis kelas. Setelah itu, kalian gambar sesuatu yang membuat kalian takut atau khawatir. Kira-kira apa sih yang tadi kalian sebutkan ya? Oh, ada yang bilang, oh takut virus corona, Lose. Nah, kalian boleh gambarin tuh virus coronanya. Atau takut apa lagi? Takut sama hantu, takut sama petir, takut sama kilat. Kalian bisa gambar di kotak yang warnanya pink. Nah, di kotak yang warnanya kuning, kalian tuliskan. Kalau kalian bingung gambarnya apa, nggak bisa gambar, Lose. Aku bingung, yang aku takutin ini soalnya nggak bisa digambar. Nah, kalian tulis ya, ketakutan-ketakutan kalian apa. Nah, setelah itu kalian tulis ayat hafalannya. Ya, ini tidak harus dikerjakan saat ini juga, harus selesai. Ya, ini Lose menjelaskan dulu cara membuatnya. Nanti kalian boleh buat, kalian foto dan kalian titip mama papa kirim di grup ya. Oke, berikutnya next. Nah, ini aktivitas yang kedua, yaitu mewarnai pembatas Alkitab. Next, ini contoh yang sudah diwarnain atau sudah dibuat.
Nah, nanti kalian bisa buat seperti ini. Kalian bisa warnai, bebas mau pakai warna apa saja, terserah ya. Ini nanti bisa di laminating, kalau kalian mau bisa dibolongin, kasih pita juga, atau kalau mau seperti ini aja, dimasukin ke dalam Alkitab juga boleh. Nah, ini juga boleh dikerjakan nanti setelah seal ini. Jadi kalian bisa mengerjakannya dengan nggak buru-buru ya. Jadi ada 2 aktivitas yang harus dikerjakan ya. Yang pertama tadi lembar aktivitas, yang kedua pembatas Alkitab ini. Nanti boleh hasilnya difoto dan dikirimkan ke Lause. Gitu ya. Oke, Lause Golda, ini waktunya tinggal berapa menit lagi? Lause? Yang timekeeper? Lause? Sebentar lagi di unmute. Mas Golda bisa unmute sendiri langsung. Atau Lause yang lain mungkin bisa bantu? Masih ada waktu berapa lama? Oke, mungkin tinggal 10 menit. 10 menit ya. Kalau gitu aktivitasnya Lause minta nanti anak-anak boleh kerjakan di rumah ya masing-masing ya. Nanti jangan lupa setelah dibuat dan dikerjakan boleh difoto dan di-share di grup. Boleh titip ke papa mama ya. Oke, next slide. Oke, jadi ingat ya anak-anak, trust, obey, and pray. Semuanya kita lakukan dengan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengatasi segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Ya, jadi jangan lupa kapanpun tadi kita merasa takut, kita merasa cemas, kita mau lakukan juga apa yang tadi Nuh lakukan juga ya. Nuh tetap taat melakukan perintah Tuhan, dia percaya kepada Tuhan dan dia tetap berdoa. Ya, nah oke, next slide. Lose, kapan kita meet with Bob Lose? Oke, next. Final slide. Next. Next slide. Slide terakhir, So. Oke, kalau susah, kita langsung tutup dalam doa aja ya. Yuk, kita mau sama-sama lipat tangan kita mau sama-sama berdoa ya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk waktu di mana kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, mungkin ada perasaan cemas, perasaan takut atau khawatir yang kami alami Tuhan, yang kami rasakan Tuhan selama masa-masa ini. Perasaan Tuhan yang membuat kami merasa tidak nyaman. Tapi hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh diingatkan melalui kisah Nuh, bahwa Tuhan Engkau memimpin akan kehidupan kami. Engkau yang memegang Tuhan akan hari-hari kami. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, tolong kami, sehingga kami boleh terus mengingat, kami boleh percaya, kami boleh taat, dan kami boleh senantiasa berdoa Tuhan. Karena kami tahu ketakutan apapun Tuhan yang kami alami, kecemasan apapun Tuhan yang kami alami, semuanya kami boleh menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan yang akan meredakan segala ketakutan kami, Tuhan yang akan menenangkan kami, Tuhan yang akan menolong kami melalui setiap ketakutan-ketakutan dan kecemasan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Pimpin kami terus boleh menjadi anak-anak yang taat kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan terutama kepada Tuhan. Ajar kami juga untuk percaya
Dan ajar kami untuk setiap saat boleh berdoa Tuhan, dan menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan untuk acara selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memimpin akan setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Lose serahkan ke Lose Cupik ya. Lose Kristi, ini soalnya si Bobnya lagi aneh nih hari ini. Lose juga bingung. Bob, ayo dong Bob. Kamu ngomong dong Bob. Lose, aku tuh sebenarnya bingung. Bingung kenapa? Bingung mau nanya sama siapa? Mau nanya sama Lose atau mau nanya sama teman-teman? Oh, emang kenapa sih? Bob sedih, Lose. Loh, kok sedih? Iya, tadi kan waktu Lose Kristi cerita di Bahtera Nuh itu isinya kan cuman ada Nuh dan keluarganya. Lalu aku jadi sedih. Loh, kok sedih sih Bob? Kenapa sedih? Sedih. Soalnya aku di mana, Lose? Kok aku nggak ada di berarti aku tenggelam di dalam air bah ya, Lose ya. Gimana? Loh, Bob, gimana sih, Bob? Ya tentu saja kamu tidak ada di dalam Bahtera. Kamu kan tidak tinggal bersama-sama Nuh pada saat itu. Kamu belum ada. Belum lahir, belum dibuat pada saat itu. Oh, gitu ya, Lose. Iya, gitulah. Udah, jangan sedih-sedih. Kan katanya kamu, mau kasih kuis katanya. Oh iya. Terus kan kamu sekarang lagi bercakap-cakap sama anak-anak. Oh iya. Terus katanya kan kamu udah punya segudang pertanyaan. Oh iya. Bob, kamu kok oh iya terus tuh anak-anak di sini udah siap-siap mau menjawab pertanyaan kamu yang banyak. Oh iya. Oh iya lagi. Ayo mulai ya. Adik-adik udah siap belum menjawab pertanyaan Bob? Anak-anak udah siap belum, teman-teman? Ayo, udah siap belum? Siap-siap di kolom chat ya jawabnya ya. Oke. Sekarang semuanya lagi di mute, cuman aku sama Lose CP aja yang bisa ngomong. Alright? Pertanyaan ke-1 dari 1001. Siap? Pertanyaan 1. Siapakah Nuh di mata Tuhan? Coba ulang lagi, Bob. Kamu pertanyaannya nggak jelas deh. Oh iya. Oh iya lagi. Siapakah Nuh di mata Tuhan? Oh, itu ada yang jawab orang yang benar dan takut akan Tuhan. Oh iya. Oh iya lagi gimana sih? Ya betul. Pertanyaan berikutnya, Bob. Siap. Pertanyaan selanjutnya. Siap. Jeng. Siapakah nama anak-anak Nuh? Anaknya ada berapa, Lose? Ada berapa ya, teman? Adik-adik? Adik-adik tahu nggak anaknya Nuh ada berapa? Ada berapa, Lose? Ada 3. Ya, betul sekali. Sem, Ham, dan Yafet. Betul sekali. 3 ya, Sem. 2, Ham. 3, Yafet. 1, 2, 3. Semuanya 1, 2, 3. Sem, Ham, dan Yafet. Ya, betul sekali. Betul. Udah cukup. Lanjut ya, Bob. Ya, lanjut. Oh iya. Oh iya lagi si Bob. Gimana sih Bob hari ini kok jadi oh iya? Pertanyaan nomor 3. Siapakah yang jadi arsitek Bahtera Nuh? Pastinya bukan Nuh lah ya. Siapa yang jadi arsiteknya? Ayo, siapa? Ah, ya betul sekali. Tuhan. Ya, betul sekali. Jawabannya itu adalah
Tuhan yang menjadi arsiteknya Bahtera Nuh. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Siap-siap. Sebutkan perintah Tuhan yang spesifik kepada Nuh. Lause CP. Ya, kenapa? Spesifik itu apa, Lause? Oh iya, spesifik itu apa ya adik-adik? Spesifik itu artinya, Bob, perintah yang khusus, yang spesial, yang hanya kepada Nuh aja. Jadi perintahnya itu sangat spesifik. Oke. Perintah Tuhan yang spesifik kepada Nuh itu apa? Membuat bahtera. Ya, betul sekali. Selanjutnya apa lagi ya? Ya, betul sekali. Membawa sepasang binatang ke dalam bahtera. Ya, betul sekali. Yore. Teman-teman aku pintar semuanya. Iya, seperti kamu ya, Bob ya. Ya, oh iya lagi. Gimana sih kamu ini? Oh iya hari ini. Lanjut ya. Apa reaksi orang-orang waktu melihat Nuh membangun bahtera? Lause CP. Ya. Reaksi itu apa sih, Lause? Adik-adik, reaksi itu apa artinya? Reaksi itu perbuatan atau perilaku orang-orang waktu mereka melihat Nuh membangun bahtera. Oh iya lagi nih. Apa reaksi orang-orang waktu melihat Nuh membangun bahtera? Mengejek, betul. Aku juga suka mengejek. Nggak boleh, Bob, nggak boleh mengejek teman ya. Iya, maaf, Lause. Ya, betul ya, mengejek, menertawakan. Ada lagi nggak, Bob, pertanyaannya? Oh iya, ada dong. Ada ya lagi ya. Sebutkan berapa orang yang nggak masuk ke dalam bahtera. Ya susah dong, Bob. Itu pertanyaannya, Bob. Oh iya lagi ya. Coba kasih pertanyaan yang benar dong, Bob. Oh iya. Oke, aku ganti ya pertanyaannya ya, teman-teman. Berapa orang yang masuk ke dalam bahtera? Ya, betul, 8. Jadi ada Nuh sama anaknya 3, 4. Terus 4-nya lagi siapa loh secepek? 4-nya lagi itu adalah istri mereka masing-masing, Bob. Oh iya lagi. Ini si Bob hari ini kenapa banyak oh iya ya? Oh iya. Udah cukup. Lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang menutup pintu bahtera? Pasti bukan Bob lah ya. Pasti bukan Bob. Siapa yang menutup pintu bahtera? Tuhan. Ya, betul sekali. Tuhan yang menutup pintu bahtera. Pasti bukan Bob kan ya, lo secepet. Ya iyalah pasti bukan. Ya bukan lo secepet juga. Lanjut ya lo secepet. Iya, oke. Berapa umur Nuh waktu bahtera? Kalau angka 0-nya ada 2 di belakang, itu berarti hitungnya berapa? Itu berarti ratusan, Bob. Oke. Berapa tuh? Coba dilihat jawabannya. Oke, Lause lihat dulu ya. Wah, ada yang jawab 200, ada yang jawab 100, ada yang jawab 600. Ini jawaban yang benar apa dong, Lause? Berapa ya anak-anak ya jawaban yang betulnya? Iya, betul sekali. 600 ya. Yang jawab yang selain 600 berarti salah. Oh iya. Jadi umurnya Nuh waktu masuk dalam bahtera 600 ya, Lause. Ya, betul. 600 ya. Yang jawab yang 600 itu yang betul. Lanjut. Coba. Ujannya itu berapa hari, berapa malam sih, teman-teman? Hujannya itu berapa hari, berapa malam sih, teman-teman? Jawabannya 40 hari, 40 malam, Bob. Bener nggak ya, Bob? Ya, betul sekali. 40 hari, 40 malam. Aduh. Kok aduh? Kenapa, Bob? Jadi ingat itu loh, dulu Jakarta pernah banjir. Karena gara-gara
hujannya 3 hari 3 malam. Jadi Bob itu lagi mikir kalau 40 hari 40 malam, banjirnya. Ya, betul. Banjirnya pasti lebih dalam daripada kalau Jakarta banjir ya, Bob ya. Iya, bersyukur ya Lose ya, nggak ada air bah lagi. Lanjut ya Lose. Oke, lanjut. Ini kayaknya susah nih Lose. Teman-teman kayaknya nggak bisa jawab. Nggak boleh begitu, Bob. Coba dikasih dulu dong pertanyaannya. Teman-teman yang di sini pasti bisa jawab deh. Alright, ini ya teman-teman ya. Coba jawab pertanyaannya. Binatang apa yang dipakai untuk mengetahui bahwa bumi sudah kering? Binatangnya ada 2 loh. Oh, 2 ya? Apa ya namanya ya? Ada 2 lah pokoknya. Kalau aku yang kasih tahu, aku yang jawab dong namanya. Oh iya betul juga ya. Kan kamu yang ngasih pertanyaan ya. Betul. Ayo, jawabannya apa? Binatangnya ada 2 yang dipakai untuk mengetahui bahwa bumi sudah kering. Gagak dan merpati. Gagak. Maaf Lose. Bob keceplosan jawab. Iya betul. Gagak dan merpati. Lanjut ya Lose. Emang masih banyak ya Bob pertanyaannya? Tentu saja Lose. Tapi teman-teman mau jawab nggak ya? Adik-adik mau jawab? Mau lah ya? Oke ya. Oke, siap. Siap ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa kepanjangan dari TOP? Yang tadi tuh. Bukan BOB ya, tapi TOP. Kalau BOB itu namanya Bob. Kalau TOP itu apa? Oh, ada yang jawab tuh. TOP itu trust, obey, and pray. Iya bener. Aduh, teman-teman aku beneran ya. Lose CP ternyata Bob pikir itu pertanyaan yang sulit, ternyata bisa dijawab. Iya dong, karena mereka tadi dengar baik-baik ceritanya Lose Kristi. Nah sekarang Lose CP justru mau tanya nih Bob. TOP itu trust, obey, and pray bahasa Indonesianya apa ya? Ayo teman-teman jawab pertanyaan Lose CP dong. Lose CP ulang. Trust, obey, and pray itu bahasa Indonesianya apa ya? Tuh Lose ada yang udah mulai jawab tuh. Percaya, taat, berdoa. Benar nggak Lose? Iya, betul sekali. Percaya, taat, dan berdoa. Ya, bagus sekali. Terakhir ya Lose. Bob udah capek nih, Bob pengen bobo soalnya. Lose capek tahu kan, Bob itu hobinya bobo siang. Ya. Oke. Sebelum bobo siang, tapi kasih pertanyaan dulu ya buat teman-teman ya. Terakhir. Oke teman-teman, ini pertanyaan terakhir. Ini panjang loh pertanyaannya. Apa isi surat dari Tuhan? Apa isi surat dari Tuhan? Yang mana sih, Bob? Lose CP nggak dengar Lose Kristi ya? Maaf ya, adik-adik. Coba, tadi kan Lose Kristi bilang katanya ada surat dari Tuhan. Terus ada isinya, katanya begitu. Begitu ya, Bob? Oh iya lagi, Bob. Oh iya, itu maksudnya. Suratnya isinya apa ya, teman-teman? Oh, ada yang udah mulai jawab tuh. No fear, I am near. Have no fear, God is near. No fear, Jesus near. Aduh, aku kalau kayak gini aku bingung, Lose. Coba aku boleh tanya Lose Kristi nggak ya, Lose? Ya, boleh deh. Ayo tanya Lose Kristi ya. Lose Kristi, jawabannya benar nggak ya? Soalnya kayaknya nih si Bob juga bingung, Lose. Jawabannya benar nggak nih, anak-anak? Lose Kristi, yuhu. Lose Kristinya mana, Lose? Ya, bentar. Coba dicari dulu Lose Kristinya. Lose Kristi, boleh di-unmute Lose Kristinya? Host?
unmute sendiri. Dah. Kenapa, Bob? Bob? Bob nanya apa tadi, Bob? Lause Kristi. Itu teman-teman jawabnya udah banyak sekali. Panjang. Udah cukup. Panjang sekali. Kalau Bob ingat nggak isinya apa, Bob? Isinya ada kertas. Ya. Ada kertas ya? Oke, yang pertama Lause ingetin lagi ya. Tadi teman-teman yang beberapa yang jawab udah benar kok. Jawabnya apa? Do not fear, Jesus is near. Nah, yang Artinya kedua. apa, Lause? Artinya apa? Jangan takut, Tuhan Yesus dekat. Ada dekat dalam hati kita. Kalau yang kedua apa ya, Bob? Kira-kira ya, Bob? Surat yang kedua. Juga, Lause. Nah, kita buka lagi nih suratnya. Mau lihat lagi? Coba ya. Kita buka. Nah, have no fear, Jesus is near. Jadi jangan takut ya. Jangan takut karena Tuhan itu selalu dekat. Surat yang kedua, yuk kita lihat surat yang kedua. Surat kedua tadi udah benar juga semua jawabannya. Fear not, fear God. Artinya apa, Lause? Artinya apa ya? Artinya jangan takut. Takutlah hanya kepada Tuhan. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, termasuk segala kekhawatiran kita. Gitu, Bob. Alright, kalau gitu Bob nggak usah takut lagi ya, Lause ya. Kalau misalnya ada bunyi petir, nggak usah takut. Kalau misalnya ada apa, Lause cepet corona, COVID. Ya itu maksudnya apa? Ya itu apa? Coba diulang. Ya itulah pokoknya, ya si kuman-kuman itulah, si virus itu, si itulah pokoknya. Nah ya, pokoknya berarti Bob nggak usah takut ya, Lause Kristi ya. Iya, percaya aja sama top Tuhan aja ya. Yesus Top. ya. Mm-mm. Tapi pakai masker nggak, Lause Kristi? Oh, tetap harus pakai. Kita juga tetap harus ya pakai masker ya. Buat keamanan kita harus punya hikmat juga untuk menjaga kesehatan kita ya, Bob. Alright. Cuci tangan nggak, Lause? Apalagi cuci tangan. Harus sebelum makan, setelah main. Harus sering-sering ya cuci tangan ya, Bob. Apa lagi, Lause? Apalagi Ini banyak kira-kira? banget bertanyanya, maaf ya, Lause Kristi ya. Apa lagi, Betul ya, Bob? Lause? Jangan keluyuran ya, Bob. Di rumah aja ya. Oh, di rumah aja. Oke, Lause. Lause, kenapa lagi nih sih, Bob? Aku ngantuk nih, Lause. Bob mau bawa siang dulu ya, Lause ya. Teman-teman, Bob mau bawa siang dulu ya. Sampai berjumpa besok. Oke, kita masih ada 2 hari lagi. See you. Bye-bye. Ya, adik-adik, nanti besok ketemu lagi sama Bob ya. Nanti waktu dengar firman Tuhan, coba perhatikan lagi baik-baik, karena si Bob itu senang sekali bertanya, dan pertanyaan-pertanyaan itu banyak sekali, cerewet banget gitu ya. Si Bob nggak apa-apa lah ya. Tapi itu men-challenge kita untuk bisa ingat lagi tuh firman Tuhannya apa ya. Oke? Nah, sekarang Lause mau panggil Segolda. Mana Lause Segolda? Lause Golda. Iya, sampai ya di ujung acara. Terima kasih ya. Tapi sebelumnya kita mau foto sekali lagi ya. Sebelum kita pergi, kita mau foto dulu ya. Oke? Siap-siap semuanya. Ayo. Dengan gaya gummy bear yang tadi. Let's go. Siap, Lause yang foto adain kan? Lause Anuk, Lause Dede, Lause Dwi, siap-siap. 1, 2. Sebentar. Boleh gaya bebas juga nggak? Boleh. 1. 1. Bentar. Namanya semua. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi, Sa. Lagi ya. 2 lagi. Ada 3 halaman. Muat katanya cetakannya ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya.
Dah. Oke. Dadah. Sebelum kita berpisah, kita mau berdoa ya. Lausa Kristi mana? Lausa Kristi tutup doa ya. Terus besok kita jumpa lagi jam 10 ya. Sebelum jam 10, 10 menit sebelum adik-adik udah bisa masuk ke Zoom. Terus aktivitas yang hari ini diberikan sama Lausa Kristi, hari ini ditunggu di post di grup WA ya. Oke. Siap ya? Oke, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Lausa Kristi. Terakhir kumpul yang aktivitas. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tenangkan hati, pikiran kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kalau kami boleh tiba di penghujung acara di SEAL di hari yang pertama ini. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka Tuhan melalui Zoom. Meskipun secara fisik kami tidak bisa berkumpul Tuhan untuk mengadakan acara SEAL ini. Tapi kami sungguh bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk boleh saling menyapa dan berkumpul bersama-sama di dalam Tuhan secara online. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami juga boleh merasakan sukacita dan kegembiraan Tuhan dari Tuhan. Terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan ajarkan kepada kami pada hari ini. Kami mau menyerahkan setiap firman yang sudah kami dengar, supaya kami sungguh boleh Tuhan mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berikan terus anak-anak kesehatan dan kekuatan, Tuhan berikan terus sukacita, kegembiraan, Tuhan pimpin juga untuk papa mama kami Tuhan, adik-adik dan kakak-kakak kami semuanya, Tuhan mau lindungi semua, juga setiap pelose-lose, kiranya Tuhan memberikan kami semua penyertaan, pelindungan, kekuatan, dan kesehatan. Sertai Tuhan untuk setiap acara SEAL yang akan kami ikuti berikutnya di hari-hari yang ke depan, biar Tuhan mau pimpin, Tuhan mau beserta dengan kami, dan Tuhan mau terus berikan kami kekuatan, keyakinan, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami dengan tidak takut, tapi kami boleh percaya dan yakin bahwa Tuhan ada senantiasa menyertai dan memimpin akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang menenangkan segala ketakutan kami. Dan kami sungguh mau menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, karena kami tahu Engkau yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan doa dan permohonan kami ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Allah kami yang hidup. Amin. Oke, aktivitasnya ada di grup WA orang tua ya adik-adik, tanya papa mama ya, ada di grup ya, jadi nanti setelah dikerjain di post ya, dipoto terus di post, oke? Sampai jumpa besok semuanya. Bye-bye. Langsung sebentar ya, langsung. Bye-bye. Udah. Oh, iya. Udah.